Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita. Sebab Tuhan baik, ya sungguh baik, teramat baik di dalam hidup kita. Sebab itu kita mau memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Betapa kami menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih, menikmati kebaikan-Mu. Saat kami datang menghampiri tahta kasih karunia, memandang wajah-Mu, menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kami mengatakan saat indah, saat indah, ku menghadap denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
kasih anugerah. Sekali katakan saatnya berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih yang indahnya hadiratmu. Ku rasakan kekudusanmu, Bapa. Diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, Bapa. Diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Menikmati kasih anugerah. Menikmati kasih anugerah. Menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu, kami bersyukur dalam hadirat-Mu, sebab indah hadirat-Mu. Haleluya.
Terpujilah, terpujilah namamu. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah, kami meninggikan namamu. Yesus, ajaib, nikmati hadiratmu, nikmati kasihmu, nikmati damai sejahteramu, nikmati ketenangan dan ketentraman dalam hadirat. Terpuji, terpuji, kami menyembah, kami menyembah, memuliakan namamu, meninggikan namamu. Yesus, 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 ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau bagi kami. Selamanya Engkau baik Tuhan, sebab Engkau tak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami bangga punya Allah yang seperti itu. Kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Tiada yang lain, tiada yang sama. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Hanya Kau satu-satunya. Dan tidak ada yang lain.
Tidak ada yang sama seperti kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Kami aman di dalammu, kami tenang di dekatmu. Suatu kami mau terus tinggal di dalammu Tuhan, menikmati hadiratmu, menikmati kasih dan kuasa-Mu di sepanjang umur hidup kami. Sebab Engkau Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu, hanya kepadamu, ya hanya padamu kami berserah. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat, sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, laut bergelora, gelombang menerpa. Sebab Engkau perlindungan yang teguh, kota benteng yang teguh. Tinggal padamu, tinggal dekatmu, itu rindu kami selamanya. 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 Ya Allah, kau sertai jalan sepanjang hidup. Padamu tanpa perlindungan bersama aku. Ku ingin selalu sekutu dekat, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu
dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sebaik jalan sepanjang hidup, kita baru Allah berlindungan bersama kami. Ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu yang biarlah rohmu dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah tinggal bersamamu selamanya. Suatu kami mau tetap tinggal di dalam, tinggal di dekatmu, menikmati hadiratmu di sepanjang umur hidup kami, menikmati kasihmu, menikmati kuasamu, menikmati damai sejahtera, menikmati ketenangan dan ketentraman di dalam. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami meneguhkan hati kami. Suatu pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ki. Ya, shalom Pak, shalom semuanya. Suara saya jelas ya Pak. Halo. Ya, renungan pagi hari ini kita di Zakaria 7 ya, di mana kita tahu ya kalau kitab Zakaria ini ditulis oleh Zakaria yang di mana sebelumnya adalah eh, nabi atau imam yang pulang dari Babel. Dan juga Zakaria ini adalah ayah daripada Yohanes Pembaptis, suami dari Elizabeth. Jadi apa yang telah dinubuatkan eh, Tuhan melalui Zakaria ini yaitu penggenapan akan kelahiran Kristus dan juga di mana Kristus akan menggenapi eh, segala apa yang Tuhan rencanakan dalam eh, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi
eh, Zakaria 7 hari ini saya bacakan. Ibadah puasa yang baik. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan 9 yakni bulan Kislew. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian, haruslah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya. Jadi eh, di sini ayat-ayat ini menggambarkan mereka kan udah pulang dari Betel dan juga bait suci pun sudah dibangun dan kehidupan mereka sudah enak dan mereka mencoba mengungkapkan kepada imam-imam apakah mereka tuh masih harus berpuasa karena di sini dituliskan ya harusnya kami sekali menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan eh, bertahun-tahun lamanya. Jadi kalau di bulan kelima ini yang kalau saya dapatkan tadi yaitu di Imamat 23 ayat 27 akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh. Oh, tidak salah. Kalau bulan yang kelima ini di mana bait suci telah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Jadi pada saat itu mereka tuh mengadakan puasa. Jadi mereka melakukan tuh selama kurang lebih 70 tahun di mana supaya mereka bisa kembali lagi dari Babel ke tanah Yehuda. Jadi saya bacakan lagi di ayat keempat. Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh, selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Jadi di sini dikatakan ada bulan kelima dan bulan ketujuh. Ternyata bulan kelima itu di mana mereka pada saat itu bait suci dihancurkan dan bulan ketujuh yaitu di Imamat 23 ayat 27 akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari perdamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Jadi di dalam bulan kelima yaitu untuk eh, bait suci, bulan ketujuh yaitu untuk perdamaian kepada Tuhan. Jadi kedua kedua momen ini mereka lakukan berpuasa selama 70 tahun. Tapi yang mereka lakukan tuh eh, adalah hal untuk kepentingan mereka sendiri. Di ayat 6 mengatakan demikian. Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan nabi yang dahulu ketika Yerusalem dengan kota-kota di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiamin. Firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Jadi firman Tuhan yang datang kepada Zakaria untuk bangsa Israel pada saat itu, beginilah Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar, tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Terus saya lanjutkan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing, dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan di dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan dilintangkannya bahu untuk melawan dan dituliskannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amri supaya jangan mendengarkan pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam
melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datanglah murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengar pada waktu dipanggil, demikian aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku akan meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Jadi eh, ayat firman Tuhan pagi hari ini nih, di mana mereka tuh melakukan berpuasa. Tapi Tuhan tahu ya isi hati bangsa Israel pada saat itu. Mereka tuh berpuasa tuh pertama kita melihat bagaimana mereka tuh mau berdamai sama Tuhan. Kedua, mereka pada saat itu eh, mengalami keadaan yang sangat susah ya, karena pada saat itu mereka tuh dijara atau dikirim ke Babel, dan juga pada saat itu bait suci pun dihancurkan. Jadi pada saat itu Tuhan bilang, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim atau orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancangkan kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Maksudnya kita ini harus eh, bukti nyata ya untuk mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Tetapi pada saat itu orang-orang bangsa Israel tuh mengeraskan hati. Bahkan mereka bilang sampai mereka tuh seperti batu Amril, supaya jangan mendengarkan pengajaran firman yang disampaikan Tuhan semesta alam. Mereka tidak mau gitu nah. Mereka mengeraskan hati. Nah, pada saat itu Tuhan pun sendiri juga mengatakan loh, eh, dia tuh tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikian aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka memanggil memanggil Tuhan. Jadi Tuhan eh, marah atau murka kepada bangsa Israel pada saat itu yang tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Jadi tadi aku ada renungkan ya, kita ini kadang-kadang berpuasa tuh sebenarnya tuh mendesak Tuhan gitu loh. Mendesak Tuhan supaya Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Seperti saya pikir-pikir kemarin, misalnya kalau anak kita meminta sesuatu kepada bapaknya, kadang-kadang kalau bapaknya tidak memberikan, anak itu kadang-kadang merajuk atau kadang-kadang tidak mau makan, atau tidak mau kayaknya memberontak gitu nah. Hmm. Sebenarnya hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan maukan di dalam kehidupan kita tuh eh, hidup mempersembahkan eh, kehidupan kita tuh sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, seperti di dalam eh, Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan itu ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2-nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi Tuhan tuh eh, menginginkan tuh hidup kita tuh mempersembahkan hidup kita tuh menyerahkan seluruh diri kita tuh kepada Tuhan secara total ya, bukan sekedar cuman ritual atau eh, hal-hal hal-hal yang seperti untuk mempersembahkan harta benda yang mati. Jadi di ayat kedua tadi tuh supaya kita tuh mengubah cara pikir kita tuh yang dari duniawi itu menjadi yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga tadi ada dikatakan untuk kita tuh harus mengasihi sesama, yaitu itu suatu contoh perbuatan kasih yang diungkapkan di Yakobus
12 ayat 27, Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ini adalah salah satu perbuatan kasih dan pelayanan yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi, kalau pagi hari ini renungan kita, kalau kita melakukan ibadah kepada Tuhan, yaitu persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan, totalitas menyerahkan kepada Tuhan, dan juga melalui pemikiran kita, kita ubah pemikiran kita supaya sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Dan juga yang kita lakukan yaitu menunjukkan kasih kepada sesama supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan, Pak. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih buat Hengki. Nah, tentu hal pertama yang ingin saya luruskan dan saya ralat, Nabi Zakaria dan Imam Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis itu adalah dua pribadi yang berbeda, karena itu beda zaman. Nabi Zakaria itu hidup di tahun 400 sekian sebelum Masehi. Nah, sementara Imam Zakaria dari golongan Abia, ayah Yohanes Pembaptis, itu di zaman Yesus. Jadi setelah Masehi. Jadi itu saja yang saya ralat yang pertama. Jadi karena memang ada banyak nama-nama yang sama di Alkitab, tapi bukan berarti mereka orang yang sama. Itu saja yang pertama. Nah, yang kedua ya tentu kita belajar dari firman Tuhan hari ini dari kitab Zakaria pasalnya yang ketujuh. Ini tentu secara khusus bicara tentang puasa yang baik. Dan kalau di ayat yang pertama, ini sudah tahun yang keempat. Dan kita tahu Zakaria mulai berbicara itu di tahun yang kedua pada pemerintahan Raja Darius. Jadi lebih lama dibanding dari kitab Nahum yang hanya Hagai kalau nggak salah ya. Nahum yang hanya 4 bulan. Nah, Nabi Zakaria ini cukup lama dari apa yang kita baca hari ini. Berarti itu saja sudah 2 tahun lebih. Zakaria selalu mengingatkan bangsa Israel. Nah, nanti baru di kitab terakhir Nabi Maleaki sebagai penutup kisah di dalam kitab Perjanjian Lama itu sejaman atau setelah pelayanan Esra dan Nehemia menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Nah, setelah itu baru ada masa kegelapan atau masa sunyi di mana selama 400 tahun memang Tuhan gak lagi berfirman kepada manusia. Tidak ada satupun catatan di mana Tuhan mengirim nabinya. Karena memang bangsa Israel ini udah kelewatan tegar tengkuk. Sampai nabi-nabi terakhir yang diutus pun mereka nggak mau dengerin. Nah, secara khusus di kitab Zakaria ini ya Tuhan mengingatkan mereka, menegur mereka. Walaupun memang secara lahiriah, ritual agamawi, mereka masih melakukan hal-hal secara lahiriah. Puasa, mungkin sembahyang. Karena kan kalau di Yahudi, kan seperti pemazmur pernah katakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Atau kalau kita pernah baca kitab Daniel, 3 kali sehari dia datang menghadap Tuhan dengan berkiblat ke arah Yerusalem untuk berdoa. Atau kalau kita baca di Perjanjian Baru, kita lihat beberapa jam-jam yang disebutkan. Mereka seperti saudara tiri kita, ada jam-jam sembahyangnya. Nah, bangsa Israel masih melakukan semua ritual agamawi itu. Tetapi sekali lagi, itu hanya sebatas ritual agamawi. Nah, tentu yang menjadi
teguran bagi kita, eh, peringatan bagi kita pagi hari ini, tentulah jangan sampai setiap kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan sampai hari ini, termasuk Koram Deo hari ini, yang sedang kita lakukan, jangan sampai itu hanya sebatas ritual agamawi. Setor muka, setor nama, ya komsel, ibadah, berkorban, berpuasa, apapun lah itu bentuk kegiatan agamawi yang kita lakukan, tentu bagi hari ini Tuhan ingatkan jangan sampai itu semua hanya sebuah ritual agamawi, tapi kenyataannya hidup kita nggak melakukan kehendak Bapa. Karena berkali-kali juga saya katakan, ibadah dan pertemuan ibadah itu dua hal yang berbeda. Kalau pertemuan ibadah, ya ini kita ini termasuk pertemuan ibadah. Komsel itu pertemuan ibadah. Ibadah raya hari Minggu itu pertemuan ibadah raya. Ya, kitab Ibrani juga mengingatkan kita, jangan sampai kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah raya seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling menasehati dan mengingatkan di hari-hari terakhir. Untuk apa? Untuk semakin giat melakukannya. Karena kalau enggak nanti ya lambat laun mulai jadi tawar seperti kitab Injil Matius pasal 24 katakan, karena makin banyaknya kesukaran, kasih kebanyakan orang menjadi tawar, dan akhirnya ya apa yang Yesus pernah katakan, yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Ya tentu menjadi doa kita, kita enggak menggenapi ayat firman Tuhan ini. Kita dulunya semangat, giat, tapi semakin hari semakin menjelang kedatangan Yesus, justru kita semakin mundur. Nah, tentu sangat disayangkan. Nah, tapi ibadah yang sejati, sekali lagi itu bicara seperti ayat yang tadi Hengki sampaikan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Itu hidup kita, hidup sehari-hari kita. Apakah hidup kita sehari-hari itu selaras dengan firman Tuhan? Nah, secara khusus di Sakaria pasal 7 ini bicara tentang puasa. Ya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu masih melakukan praktek ritual puasa hari ini, walaupun memang di dalam kekristenan tidak ada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebagai hari berpuasa. Bapak Ibu bisa tentukan. Apalagi zaman sekarang sudah tren yang namanya IF, yaitu sudah puasa rutin tiap hari namanya. Tapi sekali lagi kan itu dua hal yang sangat berbeda. Karena puasa yang dimau oleh Tuhan itu adalah bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum, apalagi tujuannya berbeda, bukan. Tapi apakah kita memperhatikan hak-hak janda, hak-hak anak yatim, kita bermurah hati kepada orang. Atau kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-58, mulai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini, saya baca. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, kata Tuhan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan segera akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu,
dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan dia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi seperti yang berkali-kali juga saya katakan, urusan kita dengan Tuhan itu sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Urusan hati. Tapi tentulah seperti firman Tuhan dalam Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita bisa jaga hati kita, dan tentunya kita hanya bisa menjaganya dengan firman dan roh kudus, maka semua yang keluar dari hati kita dalam perkataan, dalam tindakan kita, itu pasti selaras dengan firman Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya mementingkan hal-hal lahiriah, ritual-ritual agamawi, maaf, jangan-jangan itu nggak berkenan kepada Tuhan. Jadi ini peringatan bagi bangsa Israel dan tentunya juga peringatan bagi kita untuk kita kembali introspeksi hidup kita. Apakah hal-hal rohani yang kita lakukan sampai hari ini melayani Tuhan, datang dalam pertemuan ibadah, apapun lah bentuknya, mau azar, mau WL, mau pengkhotbah, mau besuk, apapun lah, berpuasa. Jangan sampai hal-hal luar yang kita pikir kita lakukan secara lahiriah itu akan mempengaruhi hati kita kepada Tuhan. Enggak. Justru fokus kita ini adalah beresin hati kita terus. Isi hati kita terus dengan firman. Karena kan yang namanya agama, biasanya mereka lebih mementingkan hal-hal lahiriah. Penampilan lahiriah, ritual-ritual agamawi yang dapat dilihat secara lahiriah. Jadi sekali lagi kekristenan itu dari dalam keluar, bukan hal-hal yang di luar. Nah tentu inilah yang menjadi teguran yang keras bagi bangsa Israel dan juga tentunya bagi kita. Seperti berkali-kali saya katakan, firman Tuhan dicatat itu gunanya cuma dua. Ada hal-hal yang menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita lakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan di dalam firman Tuhan oleh bangsa Israel khususnya dan oleh bangsa-bangsa lain. Dan yang kedua ada hal-hal yang perlu kita contoh dari apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Nah, jadi hari ini secara khusus mari periksa hatimu. Apakah semua yang kau lakukan itu berasal dari hati yang mengasihi Tuhan? Makanya berkali-kali saya katakan, ya ketaatan kita melakukan firman itu harus didasari dengan kasih. Bukan sebuah tuntutan agamawi. Karena semua yang kita lakukan secara lahiriah, kalau nggak didasari keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, ya semua sia-sia Bapak Ibu. Jadi biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Seperti apa yang digambarkan di Yesaya. Jangan kita berpuasa, tapi masih sibuk ngurusin hal yang lain. Bahkan bukan cuma sibuk, berantem juga masih berantem. Menekan orang juga masih menekan orang. Ya, itulah yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Tapi biarlah hati kita terus penuh belas kasihan, hati kita penuh dengan kemurahan hati, karena itulah ibadah yang sejati, kata Paulus kepada jemaat di Roma. Hidup kita ini, yang bukan cuma 1 jam di Koramdeo, bukan cuma 2 jam di ibadah atau di komsel, bukan 2 jam waktu kita melayani di panggung, tapi hari-hari kita, perkataan kita, tingkah laku kita, sebagai apapun kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pemimpin, sebagai karyawan, sebagai apapun hidup kita. Itulah ibadah kita, ibadah yang sejati. Jadi, mari Bapak Ibu, terus jaga hatimu, biarlah firman Tuhan yang menguasai dan mengendalikan hidupmu, sehingga semua yang keluar dari hidup kita itu adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Silakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan, saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Willy.
Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapak yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Mengingatkan kembali Tuhan akan setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Setiap tindakan apapun yang kami lakukan Tuhan. Itu tertuju kepadamu. Melalui setiap kasih yang kau berikan kepada kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, tujuannya adalah untuk mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu Tuhan mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mendapati hati kami, Tuhan, bertindak sesuai dengan isi hatimu, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Kau yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau senantiasa memberkati hidupnya Tuhan. Berkati setiap pekerjaannya, usahanya Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya juga Tuhan. Berkati juga setiap pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari Tuhan Engkau pakai Kau semakin luar biasa Tuhan di setiap pelayanannya Tuhan. Yang baik kami berdoa juga untuk Pak Ayong Tuhan, pasca operasi bypass Tuhan, Kau semakin memulihkan kesehatannya Tuhan. Baik di kaki yang bengkaknya juga Tuhan, Kau sembuhkan juga Tuhan, cairan yang ada di paru-parunya juga Tuhan. Kau hilangkan semuanya Tuhan, kembali normal Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup Pak Ayong ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah nanti sehat nanti Tuhan, ia bisa kembali Tuhan melayani Engkau Tuhan seperti biasa Tuhan. Berkati juga keluarganya juga Tuhan, istri, anak-anaknya Tuhan. Kuatkan mereka selalu senantiasa berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Nova. Ya, biarlah Kau senantiasa memberkati setiap kesehatannya Tuhan. Pulihkan apapun yang sakit dalam tubuhnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Doa juga untuk suami dan anak-anaknya juga Tuhan. Kau memberkati setiap apa yang mereka lakukan Tuhan. Apa yang baik, kami juga berdoa untuk Bu Dorcas Tuhan. Dan setiap proses apapun yang ia lakukan Tuhan, untuk kedepannya kemoterapi, kami percaya Tuhan ada campur tangan kuasa-Mu, setiap bilur-bilur kesembuhan Tuhan, apapun yang masuk di tubuhnya Tuhan, itu atas seizin-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Tuhan pemulihan kesembuhan Tuhan terjadi pada Bu Dorcas Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau memberkati juga anak-anaknya Tuhan, kuatkan mereka, mampukan mereka juga Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, Kau cukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah di hidupnya Tuhan terus melayani Engkau Tuhan. Tetap semangat terus Tuhan. Berharap kepadamu Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami percayakan semua bangsa ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah terjadi atas kehendak-Mu Tuhan. Biarlah bangsa ini lebih aman, kondusif Tuhan. Terjadi damai sejahtera Tuhan di bangsa ini Tuhan. Sehingga mereka bisa melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Semakin banyak orang percayakan Engkau Tuhan. Semakin banyak jiwa yang dimenangkan di bangsa ini Tuhan. Terima kasih yang Bapa yang baik, yang diserahkan bangsa ini. Baik itu presiden, wakil presiden, hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Kasih roh hikmat takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan berasal daripadamu. Sehingga membawa bangsa ini semakin baik. Semakin banyak orang-orang takut akan Engkau Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati setiap anggota Keluarga yang hadir di pagi ini juga Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan, kegiatan apapun Tuhan, itu semua memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah orang-orang melihat Tuhan, melihat Engkau di dalam hidup kami Tuhan, sehingga mereka bisa percaya kepadamu Tuhan. Melalui hidup kami Tuhan, banyak orang-orang yang dimenangkan juga Tuhan. Banyak orang-orang yang percaya akan kuasa-Mu Tuhan, akan setiap mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mendapati kami setia sampai akhir Tuhan. Melayani Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami melakukan aktivitas kami percaya penyertaan-Mu, kebaikan-Mu terus menyertai kami dan juga keluarga besar kami ya Tuhan. Biarlah sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas kami percaya penyertaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada damai sejahtera dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari dan sepanjang waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.